Apa kabar sahabat-sahabat semuanya? Semoga kita semua senantiasa Allah berikan kesehatan sehingga kita bisa melakukan aktivitas kita masing-masing. Dan pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang kepemimpinan yang bermakna ataupun pemimpin yang bermakna. Karena pada prinsipnya kita semua di sini adalah pemimpin, ya, minimal bagi diri kita sendiri. Sebelumnya saya ingin membuka dengan sebuah motivasi, yaitu mustahil adalah kata yang hanya ditemukan dalam kamus orang bodoh. Ini dipopulerkan oleh Napoleon Bonaparte. Karena dalam konsep kepemimpinan itu tidak ada yang tidak mungkin. Seorang pemimpin itu harus memiliki jiwa yang optimis. Seorang pemimpin itu tidak boleh pesimis. Karena kalau dia pesimis, bagaimana dia mentransfer semangat kepada orang-orang yang dia pimpin. Nah, ini mungkin kita juga perlu tahu bahwa tidak semua pemimpin bermakna bagi lembaganya maupun bagi orang-orang yang dipimpinnya. Banyak pemimpin bahkan telah menghancurkan lembaga, baik negara, organisasi politik, ya, perusahaan, maupun perkumpulan yang dipercaya kepadanya. Tanggung jawab seorang pemimpin itu adalah melahirkan pemimpin yang lain. Jadi pemimpin yang hebat itu adalah pemimpin yang mampu melahirkan pemimpin-pemimpin yang lain, yang mampu melahirkan leader-leader yang lain. Jadi salah ya kalau pemimpin itu dia tidak mau berbagi, kemudian tidak mampu untuk melahirkan generasi penerus setelah dia memimpin. Kemudian ini klasifikasi pemimpin. Nah, ini klasifikasi pemimpin ini menurut Lao Tzu. Lao Tzu ini adalah seorang filsuf Cina. Ini dijelaskan dalam buku klasiknya Tao Te Ching yang lebih dari 2000 tahun yang lalu mengklasifikasikan pemimpin dalam 4 kelompok. Sebelumnya saya ingin menjelaskan Lao Tzu ini kalau kita membaca dalam buku Michael Hart 100 tokoh paling berpengaruh di dunia, maka Lao Tzu salah satunya. Dan di urutan yang pertama itu tokoh yang paling berpengaruh di dunia itu adalah Nabi Muhammad SAW. Ini yang ditulis oleh Michael Hart dan menjadi buku yang sangat berpengaruh. Menurut Lao Tzu, pemimpin yang berhasil menyelesaikan tugas besar diikuti dan dipuji oleh pengikutnya. Ini klasifikasi seorang pemimpin. Yang pertama adalah pemimpin yang berhasil menyelesaikan tugas besar diikuti dan dipuji oleh pengikutnya. Kemudian yang kedua, pemimpin yang menggunakan ancaman menakut-nakuti pengikutnya untuk mencapai tujuan. Ini model pemimpin. Ya. Kemudian model pemimpin yang ketiga, pemimpin terburuk dan tidak disukai karena sering menggunakan tipu daya dan kekuasaannya secara sewenang-wenang. Ini juga kita sering menjumpai pemimpin-pemimpin yang seperti ini, yaitu menggunakan kekuasaannya untuk memenuhi ambisi-ambisi pribadinya. Kemudian yang keempat, pemimpin terbaik ya menurut Lao Tzu yaitu mereka yang telah mencapai tujuan, menyelesaikan tugasnya, lalu tidak segan mengatakan kepada pengikutnya bahwa sukses yang telah diraih adalah keberhasilan bersama. Ini adalah pemimpin yang berjiwa besar. Kita sering menjumpai dalam organisasi misalnya, kemudian dalam
baik itu organisasi politik, ya, organisasi sosial maupun organisasi yang lainnya. Ya, biasanya pemimpin yang disegani itu adalah pemimpin yang apabila dia melakukan keberhasilan, dia tidak melakukan klaim bahwa keberhasilan itu adalah keberhasilan dia sendiri. Akan tetapi keberhasilan itu senantiasa dikatakan ini adalah keberhasilan kita bersama. Walaupun kadang-kadang memang pengikutnya itu tidak berbuat apa-apa, tapi dengan ucapan-ucapan seperti itu pengikutnya akan termotivasi, ataupun pengikutnya akan malu. Nah, kita tidak melakukan apa-apa, tapi atasan kita mengatakan ini berkat kita. Dan pada kesempatan yang lain mungkin pengikutnya akan berbuat lebih giat lagi. Nah, ini adalah pemimpin yang terbaik ya menurut Lao Tzu adalah pemimpin yang tidak segan mengatakan kepada pengikutnya jika dia berhasil melakukan sesuatu, sukses yang telah diraih adalah keberhasilan bersama. Kemudian untuk menjadi pemimpin terbaik, seorang tidak hanya dituntut memiliki sifat kreatif, jujur, intelek, dan ramah, tetapi juga harus memiliki perilaku yang mencerminkan derajat kepemimpinan tinggi. Ia harus menjadi satu padu dengan timnya, harus dapat melihat sesuatu dalam konteks yang lebih besar, memiliki visi yang jelas, dan berkomitmen tinggi terhadap strategi dan program yang sedang dijalankan. Ya. Jadi seorang pemimpin itu tidak hanya dituntut kreatif, jujur, intelek, ya, ramah, tetapi dia juga harus bisa membangun kerja tim. Nah, jadi seorang pemimpin itu tidak boleh bekerja sendiri, karena tidak ada orang walaupun begitu hebat, tapi dia mampu melakukan sebuah pekerjaan. Jadi pekerjaan yang besar biasanya itu mampu diselesaikan itu secara bersama-sama. Oleh karenanya distribusi pekerjaan itu penting. Distribusi pekerjaan itu penting. Semua anggota itu harus diberikan porsi. Jadi pemimpin itu tidak boleh sok hebat, tidak boleh sok cerdas. Ya. Pemimpin yang hebat itu adalah yang mampu melakukan manajerial dengan baik. Nah, ini kita juga bisa melihat ataupun bisa mencontohkan, ini adalah prinsip kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada prinsip kepemimpinan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang menjadi prinsip kepemimpinan Nabi Muhammad? Nah, ini menarik. Ya. Nah, Nabi Muhammad ini adalah tauladan ya, bagi kita orang Muslim. Yang pertama, menomorsatukan fungsi sebagai landasan dalam memilih orang atau sesuatu bukan atas dasar penampilan atau faktor yang lainnya. Ya. Ini menomorsatukan fungsi. Apa contohnya menomorsatukan fungsi? Ini keempat sahabat yang dikenal sangat dekat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ada 4 orang, ya, yang sangat dekat dengan Nabi Muhammad. Ini juga dikenal dengan Khulafaur Rasyidin. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, selalu percaya penuh kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dipanggil dengan sebutan As-Siddiq. Jadi apa yang Rasulullah katakan di saat ada orang-orang lain tidak percaya, tapi Abu Bakar percaya. Karena menurut beliau, di saat kita sudah percaya kepada Allah dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, maka apa yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah benar adanya. Kemudian yang kedua, Umar ibn Khattab. Apa yang jadi keistimewaan Umar ibn Khattab? Itu kuat, pemberani, tidak kenal takut dalam menegakkan kebenaran. Umar ini dikenal sebagai sosok yang pemberani,
ya, dan tidak takut dalam menegakkan kebenaran. Yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Dan ini adalah kepemimpinan sejati. Jadi tidak terkontaminasi dengan kepentingan-kepentingan pribadi, sehingga yang salah menjadi benar, yang benar menjadi salah. Kemudian yang ketiga adalah Utsman ibn Affan. Bagaimana beliau? Utsman adalah pedagang kaya raya yang rela menafkahkan seluruh hartanya untuk perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Utsman ini adalah orang yang tidak takut menafkahkan hartanya untuk perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi harta beliau itu betul-betul ya, beliau manfaatkan untuk memperjuangkan agama Islam. Kemudian yang keempat, Ali ibnu Abi Thalib. Bagaimana karakter beliau? Yaitu berani, tegas, penuh ide kreatif, rela berkorban, dan lebih suka bekerja daripada bicara. Jadi seorang Ali bin Abi Thalib adalah orang yang berani, kreatif, rela berkorban, dan satu hal yang juga sangat penting yaitu suka bekerja daripada berbicara. Kalau kita ada kalanya suka berbicara, tapi bekerja biasa-biasa saja. Duduk di warung kopi ya bicara banyak konsep ini, konsep itu, teori ini, teori itu, tapi realisasinya tidak ada. Kita hanya bermain di tataran ide saja, tapi di aplikasinya kita tidak melakukan apapun. Tapi semoga sahabat-sahabat saya semuanya ini tidak terjadi pada diri kita. Jadi selain kita berbicara juga kita harus mengaplikasikan apa yang kita bicarakan. Ya. Nah, itu yang pertama, yaitu menomorsatukan fungsi. Kemudian yang kedua daripada prinsip kepemimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu mengutamakan kemanfaatan daripada kesia-siaan. Perkataan, perbuatan, bahkan diamnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada yang sia-sia, apalagi tidak bermakna. Rasulullah sangat menyukai orang yang bekerja keras, memberi manfaat bagi orang banyak. Sebaliknya beliau tidak menyukai orang yang menyusahkan dan merugikan orang lain. Ini penting untuk kita cermati, bahwa Islam itu mengajari kita untuk bekerja keras, tidak suka berpangku tangan. Apalagi di musim Covid seperti ini, coronavirus 19 ini. Kadang kita tidak membutuhkan bantuan, tapi karena kita menganggap itu adalah sesuatu yang gratis, lalu kita memintanya. Dan ini tidak baik. Apalagi kita selaku orang Aceh. Ya, sebagai orang Aceh, ya Aceh dikenal itu gara-gara gemar memberi, bukan gara-gara gemar meminta. Orang yang suka meminta itu harga dirinya rendah, kecuali sangat membutuhkan. Tapi ingat, ya, diberi, kalau diberi ambil, tidak diberi tidak boleh merengek-rengek. Jadi kita harus punya harga diri. Apalagi Islam mengajarkan tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah. Jadi Islam juga tidak menyukai orang yang menyusahkan dan merugikan orang lain. Ini bagi pemerintah. Ya, jadi pemerintah ya harus harus melihat rakyatnya di saat kesusahan. Harus melahirkan kebijakan-kebijakan yang memang mensejahterakan rakyat. Apalagi dalam kondisi-kondisi sulit seperti ini, pemerintah itu harus memberikan perhatian yang serius. Segenap daya upaya itu harus dicurahkan, ya, agar rakyat tidak kelaparan. Kemudian yang ketiga, mendahulukan apa yang lebih mendesak daripada yang bisa ditunda.
Nah, ini prinsip kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ketiga. Ini ada contohnya ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, mana yang harus dipilih antara menyelamatkan seorang anak yang sedang menghadapi bahaya atau meneruskan sholat? Beliau menjawab, membatalkan sholat dan menyelamatkan anak yang sedang menghadapi bahaya. Inilah salah satu contoh sikap mendahulukan yang mendesak. Mungkin sholat bisa diulangi, tapi kalau seorang anak dalam bahaya, apakah dia jatuh ke sumur ataupun dia ditabrak, ataupun apalah kejadiannya, jika dia meninggal tentu nyawa dia itu tidak bisa dikembalikan lagi. Nah, ini walaupun ini berkaitan dengan ibadah sholat, tapi Islam ini memberikan kelonggaran bahwa mendahulukan yang mendesak itu harus lebih diutamakan daripada melakukan sesuatu yang bisa ditunda. Tapi bukan dalam artian kita di sini suka menunda-nunda sholat, bukan seperti itu. Ini apabila terjadi dalam situasi yang darurat. Kemudian selanjutnya, pemimpin yang baik mampu menyusun skala prioritas tugas dan pekerjaannya, lalu berfokus pada prioritas utama sebelum melanjutkan prioritas berikutnya. Jadi seorang pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang mampu melakukan skala prioritas. Skala prioritas di sini dalam artian ia mampu ataupun tahu mana yang lebih penting dan mana yang tidak penting. Misalnya dalam kondisi seperti ini, maka sudah menjadi tugas pemerintah, yaitu program-program pemerintah yang tidak begitu penting sudah saatnya di pending untuk sementara, tapi fokus pemerintah adalah untuk penanggulangan virus ini. Jadi harus tahu mana yang lebih penting dan mana yang tidak begitu penting. Kemudian yang keempat, lebih mementingkan orang lain daripada diri sendiri. Ini sifat kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, lebih mementingkan orang lain daripada diri sendiri. Ini pemimpin yang luar biasa. Biasanya kalau kita ataupun sering kita jumpai, ada kalanya seorang pemimpin itu dia kumpul dulu buat dirinya sendiri, yang sisa-sisanya baru untuk rakyat. Ketika turun wahyu untuk hijrah dari kota Mekah ke Madinah, Nabi Muhammad SAW baru melakukannya setelah kaum muslimin Mekah berangkat lebih dahulu. Meskipun saat itu dalam kondisi terancam akan dibunuh oleh kaum Quraisy, beliau tetap mengutamakan keselamatan kaumnya dibandingkan dengan dirinya sendiri. Jadi kalau pada zaman dahulu itu kalau berperang panglima di depan, prajurit di belakang, panglima yang memimpin. Kalau sekarang prajurit di depan, panglima di belakang. Jadi ini terbalik ya. Jadi yang duluan mati itu ataupun duluan meninggal itu adalah yang prajurit biasa. Kemudian yang kelima, memilih jalan tersulit untuk dirinya dan memberikan jalan termudah untuk umatnya. Ini yang kelima. Memilih jalan tersulit untuk dirinya dan memberikan jalan termudah untuk umatnya. Ketika menyampaikan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada umat untuk mengeluarkan zakat sebesar 2,5 bagian dari harta mereka, Nabi Muhammad bahkan menyerahkan seluruh hartanya untuk perjuangan menegakkan dan menyebarkan Islam. Beliau nyaris tidak menyisakan sedikit pun untuk dia sendiri dan keluarganya, kecuali rumah kecil sederhana yang menempel di samping masjid, 1-2 potong pakaian, beberapa butir kurma, dan sepotong roti kering untuk sarapan. Ini Rasulullah lebih, di saat dia mengatakan mengeluarkan zakat 2,5%, beliau lebih. Jadi mau berkorban. Jadi pemimpin yang hebat itu adalah pemimpin yang mampu memberikan contoh, bukan pemimpin yang hanya menjelaskan
seperti apa yang harus dilakukan, tapi dia melakukan. Sama seperti di saat kita perintahkan anak kita untuk mengaji, ya kita lebih dahulu mengaji. Memerintahkan anak kita untuk sholat, kita juga sholat, agar anak-anak kita melihat ayahnya sholat, ibunya sholat. Di saat kita memerintahkan anak-anak kita jujur, kita lebih dahulu jujur. Pemimpin juga seperti itu. Di saat dia perintahkan rakyat untuk hemat, dia harus hemat. Di saat dia perintahkan rakyat untuk tidak korupsi, dia harus bisa memberikan contoh bahwa dia seorang pemimpin yang jujur. Jadi tidak hanya orang yang bisa menyampaikan contoh-contoh, tapi tidak bisa memberikan contoh. Ini sangat penting. Kemudian yang keenam, prinsip kepemimpinan Rasulullah itu mendahulukan tujuan ukhrawi daripada duniawi. Nabi Muhammad menunjukkan bahwa kenikmatan akhirat lebih utama daripada kenikmatan dunia dan seluruh isinya. Dengan pandangannya yang selalu jauh ke depan. Untuk mencapai kebahagiaan akhirat diperlukan ketulusan dan ikhlasan dalam menjalankan segala jenis pekerjaan. Jadi pekerjaan itu adalah memiliki nilai ibadah jika kita mengingatnya untuk akhirat. Tapi kalau kita memandang itu hanya sebagai sarana untuk kita mendapatkan jerih, untuk mendapatkan gaji, ya mungkin kita tidak memiliki nilai akhirat. Bagaimana supaya pekerjaan itu memiliki nilai akhirat? Ikhlas. Ya, ikhlas. Ikhlas itu adalah hal yang utama. Jika kita bekerja dengan ikhlas, dari pertama kita berangkat dari rumah dengan tujuan kita adalah memberikan nafkah buat anak dan istri, untuk membantu saudara-saudara kita yang tidak mampu. Dari jalan saya kita sudah memiliki nilai ibadah, dan ini sangat penting. Nah, puncak kegemilangan kepemimpinan Nabi Muhammad adalah keberhasilan beliau menjadi pemimpin abadi. Secara cara berpikir dan pengaruh pemimpinnya terus dirasakan dan diikuti umat manusia hingga akhir zaman. Pengaruh Rasulullah itu sampai sekarang masih terus kita ingat. Bahkan nama yang paling banyak digunakan oleh umat manusia, ya, jika mengikut kepada nama seseorang, yaitu nama Muhammad. Muhammad Amin, ya, Muhammad Hussein, ya, Muhammad Fatahillah, Muhammad Ismail dan lain sebagainya. Dan ini adalah bukti bahwa apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam betul-betul menjadi sebuah teladan. Nah, sebagai penutup, ya, pemimpin hebat belum tentu orang yang melakukan hal-hal yang hebat. Ia hanya mendapatkan orang-orang yang melakukan hal-hal yang hebat. Ronald Reagan, Presiden Amerika ke-40.